Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Bab 3243, Keuntungan tak terduga. Bab 8521 sampai bab 8525. Pergantian darah yang besar membuat semua ksatria di Peron sangat sedih. Keluarga adalah motivasi terbesar mereka untuk hidup dan bekerja di masyarakat likuidasi. Setelah perpisahan, selain bekerja keras untuk melakukan pelayanan yang berjasa, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu keluarga saya lagi seumur hidup saya. Melihat semua orang kesepian dan sedih, Song Qianxi mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Apa? Bukankah kalian semua bersumpah setia kepada Tuan Inggris? Mengapa kalian dipisahkan dari keluarga kalian untuk sementara? Dan kemudian kalian semua dipukuli seperti embun beku. Apakah sama dengan terong?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lebih marah. Namun, tidak ada yang berani membantah wanita muda ini. Karena dia adalah menteri rumah Dudu dan pejabat tinggi di rumah Dudu. Meskipun nama belakangnya adalah Song tetapi bukan Wu, dia juga merupakan kerabat keluarga Wu. Dan statusnya di rumah Dudu dianggap sangat tinggi. Selain itu, Song Qianxi adalah seorang biksu, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada para penjaga kavaleri heroik ini. Tidak hanya dia memenuhi syarat, tetapi dia juga lebih mampu membunuh salah satu dari mereka di depannya. Pada saat ini, peluit pelan kereta terdengar di kejauhan, dan terdengar suara dari walkie-talkie di pinggang kondektur. Kereta telah melewati belokan. Karena dia telah menunggu kereta ini sepanjang hari, komandan telah mengirim seseorang untuk menunggu di persimpangan antara jalur kereta api utama dan jalur cabang Duke Mining, dan akan memberitahu dia segera setelah dia melihat kereta melewati persimpangan tersebut. Setelah kereta melewati belokan, jaraknya masih beberapa kilometer dari Duke Mining, yang hanya berjarak beberapa menit berkendara. Jadi komandan berkata kepada Song Qianxi, "Song Qianxi, keretanya hampir sampai. Akan tiba di sini dalam beberapa menit. Kami akan memasuki stasiun, dan bawahan saya akan memimpin pengawal kavaleri untuk menurunkan barang sesegera mungkin dan memasang peralatan pemantauan dalam semalam." "Ya," wanita itu menjawab dengan dingin, dan alisnya sedikit mengendur. Dia telah menunggu kereta ini dan kumpulan barang ini, menunggu barang tiba, mengawasi mereka menyelesaikannya sesegera mungkin, dan memanfaatkan waktu untuk mengatur agar mereka memulai penggantian besar-besaran dapat kembali ke Napoli, Italia, yang merupakan istana gubernur tentara kanan saat ini. Beberapa menit kemudian, beberapa berkas cahaya terang muncul di depan rel kereta api yang gelap. Dengan deru kereta, kereta itu muncul di hadapan semua orang. Ye Chen yang sedang kesurupan merasakan kereta mulai melambat dan mengetahui bahwa kereta hampir tiba di stasiun. Demi kehati-hatian,
Dia melepaskan energi spiritualnya dan terus mencari dalam radius sekitar 1 kilometer di sekelilingnya. Ketika kereta hendak tiba di gerbang pagar yang diblokir oleh Duke Mining di rel, alis Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi bola, dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit gugup sejenak. Alasan mengapa dia gugup adalah karena dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bertemu biksu manapun ketika dia datang ke Duke Mining kali ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, ada seorang biksu di platform di dalam Duke Mining. Untungnya, kekuatan biksu itu jauh lebih lemah daripada kekuatannya. Jika pihak lain lebih kuat dari saya, maka penyelidikan ini mungkin akan segera diketahui oleh pihak lain. Ini pun membuat Ye Chen penasaran. Dia tidak mengerti mengapa ada seorang biksu yang bertanggung jawab atas pos tentara biasa yang mati seperti Duke Mining. Untungnya, tidak ada biksu kedua dalam jangkauan yang dapat dideteksi, yang membuat Ye Chen merasa sedikit lega. Meskipun biksu ini berada di luar rencana, untungnya dia berada di bawah kendali Ye Chen. Selain biksu ini, Ye Chen juga menemukan seorang prajurit di platform yang kekuatannya telah mencapai alam kegelapan tingkat kedua. Prajurit alam gelap ini juga yang terkuat selain biksu itu. Kalau dipikir-pikir, biksu ini seharusnya menjadi komandan pengawal kavaleri di sini. Adapun biksu itu, Ye Chen tidak yakin dengan identitasnya untuk sementara waktu. Namun, berdasarkan analisis pengalaman Ye Chen sebelumnya, Duan Liye, utusan khusus dari garis Siprus, hanya berada di alam gelap tingkat ketiga masyarakat Poking. Pastilah Bit Envoy yang masih beberapa tingkat lebih tinggi. Karena itu adalah seseorang yang lebih tinggi dari utusan. Itu pasti bukan seseorang yang ditempatkan di Duke Mining. Agaknya, itu adalah seseorang yang dikirim sementara ke Duke Mining oleh masyarakat Poking. Atau bahkan mungkin seseorang dari markas besar Istana Gubernur Tentara Kanan. Ini membuat Ye Chen tiba-tiba bahagia. Keempat Earl, paling banter, adalah 4 ksatria tingkat tertinggi. Bagi masyarakat Poking, mereka tidak lebih dari bendera dan bom manusia. Mereka sebenarnya hanya tahu sedikit tentang rahasia masyarakat Poking. Tapi kali ini sulit untuk menceritakan tentang biksu ini. Jika orang ini benar-benar dari rumah Gubernur Yujun, maka dia pasti mengetahui banyak rahasia inti rumah Gubernur Yujun. Sepertinya kali ini saya pergi ke Duke Mining, saya akan mendapat rejeki nomplok yang tidak terduga. Jadi, Ye Chen segera berhenti bermeditasi dan bersembunyi di antara barang-barang, bersiap menghadapi peluang dan tantangan berikutnya. Mirip dengan catatan mengemudi yang terlihat di kereta sebelumnya, kereta pertama kali berhenti di luar gerbang pagar rel kereta api Duke Mining segera muncul setelah memeriksa bahwa hanya ada pengemudi di dalam lokomotif. Dia meletakkannya. Tiba-tiba, dia berkata dalam bahasa Mandarin melalui intercom, "Tidak ada yang aneh. Buka pintunya." Segera setelah itu, pintu pagar besi terbuka ke dalam, dan kereta kembali berjalan.
perlahan memasuki pabrik dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah semua gerbong memasuki Audio peron, milik kereta Softer perlahan Channel. berhenti. Namun masinis kereta tidak menghentikan keretanya, melainkan turun dari kereta dan langsung melepas kaitan kapeler. Komandan pertemuan King berkata kepada beberapa bawahan di sekitarnya, "Periksa kunci segel di luar setiap kendaraan sesuai dengan nota pengiriman. Jika tidak ada masalah, mintalah pengemudi untuk berbelok ke depan dan mengemudikan lokomotif kembali." Masinis kereta api berasal dari Kereta Api Nasional Maroko. Bukan berarti Persekutuan Pojun tidak dapat menyusup ke Kereta Api Nasional Maroko. Hanya saja semua orang yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menyusup adalah para sarjana. Terlebih lagi, masinis Kereta Api Nasional Maroko diberangkatkan secara bergilir. Semua rencana shift didasarkan pada ketersediaan setiap orang dan waktu bertugas pada hari berikutnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap masinis kereta yang berangkat ke Duke Mining adalah, jika kami berada di sana, milik kita sendiri. Setidaknya 5 atau 6 orang harus dikirim ke Kereta Api Nasional Maroko. Hal ini bahkan lebih tidak hemat biaya bagi Po King Hui. Beberapa pengawal kavaleri segera mulai mengikuti pembagian kerja yang telah diatur sebelumnya, dan setiap orang memeriksa segel dan kunci kelima gerbong tersebut menurut pengalaman praktis mereka selama bertahun-tahun. Selama tidak ada kelainan pada segel dan kunci tersebut, jumlah barang di dalamnya tidak akan terpengaruh. Jika ada masalah, 60% relatif disederhanakan. Ke-20 gerbong tersebut telah diperiksa dengan benar, dan segel serta kuncinya belum dibuka 2 kali. Kondektur menandatangani namanya pada resi pengiriman. Kemudian pengemudi mengambil Audio kwitansi milik tersebut Softer dan Channel. kembali ke kabin di sisi lain lokomotif maju dan masuk ke saklar. Setelah saklar berpindah jalur, perlahan-lahan menjauhlah di sepanjang jalur di tengah peron. Panglima tidak berani menunda, maka ia langsung berkata kepada bawahannya yang sudah lama menunggu, "Cepat bongkar barangnya. Jangan khawatir dengan gerbong berpendingin untuk saat ini. Pindahkan semua peralatan pemantau keamanan dan kabel tambahan. Lalu sesuai dengan apa yang telah kita putuskan sebelumnya, periksa daftarnya dan kirimkan barang ke lokasi yang ditentukan." Penonton langsung merespon dengan lantang, lalu bergegas menuju 15 gerbong biasa. Kunci segel yang terbuat dari kawat baja mungkin memerlukan tang untuk dipotong oleh orang biasa. Tetapi bagi para penjaga ksatria yang memiliki setidaknya kekuatan bintang 3, mereka dapat membukanya dengan tangan kosong. Kunci segel gerbong tempat Ye Chen berada juga dibuka. Dan kemudian seseorang dari luar mendesak, "Cepat, periksa nomor kargo, dan keluarkan yang cocok." Bersambung.